Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, tema kajian akhlak pagi ini adalah al-birru. Al-birru yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Makna dari bir. Al-birru as-sidqu wa ta'ah wal khair wal fadlu. Yang namanya bir, kata bir ini dalam bahasa Arab bisa dibaca bar, bisa dibaca bur, bisa dibaca bir, tapi maknanya beda-beda. Ya. Kalau di fathah, al-barru, itu artinya daratan. Fil barri wal bahr. Kalau dibacanya fathah. Kalau nggak ada harkatnya sama bentuknya. Yaitu ba dan ro bertasydid. Kalau dibaca bir, ini artinya yang kita akan bahas, yaitu kebajikan. Kalau dibaca bur, itu artinya gandum. Jadi beda-beda maknanya. Maka umat Islam kemudian membubuhkan syakel pada Quran, karena kalau nggak ditulis begitu nanti bisa salah. Nggak ada harkatnya. Bisa dibaca bar, bisa dibaca bur, bisa dibaca bur, bir. Nah di sini bir dalam surat 2 ayat 177. Makna asal dari al-birru as-sidqu, benar, jujur, sesuai, tepat. Ya. Yang benar, yang disebut benar itu adalah adanya kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Ya, contohnya gunung tertinggi di Indonesia apa, gitu kan? Nah, itu pernyataan. Kenyataannya benar enggak? Nah, kalau benar antara pernyataan dan kenyataan itu namanya sidqu. Jujur namanya. Yang kedua artinya taat, wal khair, kebaikan, wal fadlu, dan keutamaan. Sehingga al-birru ada yang memberikan makna keutamaan. Puncak, ya. Puncak kebajikan adalah, kebajikan yang utama adalah, itu kan, kejujuran adalah, atau inti kebaikan adalah itu. Ini apa? Laisal birra, ya, an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Mana istilah? Al-Munawi, qala al-Munawi, Munawi berkata, yang namanya bir bil kasri, dengan kasrah, bir, itu artinya tawassu' fi fi'lil khair wal fi'lil mardi, berlapang-lapang dalam perbuatan baik atau kebaikan yang kompleks. Kebaikan yang kompleks. Makanya ada yang mengatakan inti kebaikan. Jadi di situ tuh kumpul semua kebaikan. Wal fi'lil mardi, dan perbuatan yang diridhoi Allah. Jadi kalau diartikan berlapang-lapang, berarti semua kebaikan itu masuk kategori al-bir. Nanti ada kebaikan dalam bentuk ucapan, berarti jujur kan. Ada kebaikan dalam bentuk berbagi, ya, berbagi kekayaan. Nah, itu namanya sedekah, dan sebagainya. Al-farqu bainal birri wal khair. Jadi perbedaan antara bir
ya, dan khair. Annal birra mutadamman bi ja'lin ajil qad qusida wajhan naf'a bihi. Albir itu maknanya luas, yaitu kebaikan yang bisa dipetik, bisa dipanen waktu di dunia. Itu namanya bir. Fa amal khair fa mutlaqun hatta law fi sahwin. Dan bir itu maknanya adalah kebaikan yang dilakukan dengan sengaja. Kalau khair, kebaikan umum. Baik sengaja atau tidak, niat atau tidak, orang itu melakukan suatu perbuatan dan dianggap oleh orang baik. Padahal dia nggak tahu bahwa itu baik. Ya, tapi kalau bir ini orang itu tahu bahwa itu kebaikan sehingga dia sengaja. Kemudian perbedaan antara bir dan silah. Nah, silah itu artinya menyambung ya. Annal birra si'atul fadli wal maksud wal biru aidan yakunu bilinil kalam. Bir itu keutamaan yang luas yang disengaja. Nah, bisa juga dilakukan dengan linil kalam, ucapan yang lembut. Ya. Wasilah al birru mutaassil wa aslu silah wasalu ala fi'li. Yang namanya silah itu nyambung. Jadi menyambung silah, menyambung kekerabatan. Nah, itu juga bentuk kebaikan. Dalam Al-Quran, ayat tentang bir kita dapati dalam surat Al-Baqarah 177. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakini wabnas sabili wassailin wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Satu ayat tapi cukup panjang. Kebaikan itu laisal birra ya, bukanlah kebaikan sekedar kalian menghadapkan ke arah timur dan barat. Jadi yang namanya kebajikan, inti kebaikan itu bukan sekedar, tapi bagian ya. Jadi menghadap ke timur dan barat itu bagian, tapi bukan itu saja gitu. Akan tetapi kebaikan itu, bir itu adalah orang yang beriman. Ya, jadi kalau ada uraian seperti ini, man ini artinya sifat individual. Ya, nah maka kita membaca uraian orang yang membagi cara beragama. Model beragama itu ada dua. Nah, mereka sebutkan dengan intrinsik dan ekstrinsik. Nah, model beragama itu ada dua, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsik adalah cara beragama yang memasukkan ke dalam dirinya nilai-nilai ajaran agama. Nilai-nilai ajaran agama terhunjam ke dalam jiwanya, ya. Adanya internalisasi nilai-nilai spiritualitas keagamaan. Agama adalah penghayatan batin kepada Tuhan yang memiliki pengaruh dalam hidup sehari-hari. Jadi agamanya buat dia sendiri. Dia beragama itu buat dia sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi ada orang yang beragama untuk orang lain. Ya, contohnya wayah-wayah tertentu dia menggunakan atribut-atribut keagamaan, tapi sehari-harinya enggak. Ya, dia enggak sholat, enggak berbuat baik. Ya, perintah-perintah agama dia enggak lakukan. Tapi nanti di waktu tertentu dia pakai atribut itu. Jadi agamanya buat orang lain gitu. Nah, ini namanya ekstrinsik. Dengan demikian, cara beragama intrinsiklah yang mampu melahirkan kepedulian sosial terhadap sesama yang penuh dengan kasih sayang.
adanya penghayatan dan pengimplementasian terhadap pelaksanaan nilai ritual formal keagamaan itu sendiri, ya, bertolak belakang dengan cara beragama ekstrinsik, cara beragama yang tidak tulus, tidak ikhlas, yang justru berpotensi melahirkan egoisme. Jadi ada cara model beragama ada dua, ada yang intrinsik, ya, di bahasan ilmiah, ada ekstrinsik. Intrinsik itu adalah orang yang beragama dimulai dari dirinya. Saya Muslim ini buat saya sendiri, bukan untuk orang lain. Sehingga ada orang, nggak ada orang, saya tetap Muslim. Tapi ada orang yang Muslim untuk orang lain. Ya, jadi di tengah-tengah banyak orang baru dia menampakkan Islam. Waktu sendirian mah di rumah tidak mencerminkan orang Islam. Nah, ada yang begitu. Ya, ada juga yang modelnya itu cara beragamanya waktu di rumah. Tapi nanti kalau bepergian beda lagi. Di rumah nggak tahu sholat apa enggak, tapi bepergian dia nggak sholat. Ya. Atributnya Islam. Nah ini saudara, ya, juga ada orang yang penampakan sehari-harinya beragama, tapi kelakuannya terhadap orang lain tuh tidak mencerminkan orang yang beragama. Inilah yang Allah kecam dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Bisa salat aja sudah prestasi kan? Orang bisa sholat aja udah prestasi. Tapi yang dikecam oleh Allah, orang sholat. Kenapa orang sholat dikecam oleh Allah? Alladzina hum an salatihim sahun. Nah ini lupa. Ya, dia sholat, tapi dia lupa. An ini bukan fi. Di sana kan ada dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi. Menggunakan fi. Fi itu di dalam. An itu di luar. Nah inilah perilaku cara beragama namanya ekstrinsik tadi. Kalau fi itu intrinsik, menghunjam di dalam hati. Jadi alladzina hum yura'un. Kalaupun dia sholat itu yura'un, cuma sekedar mau dilihat orang. Wa yamna'unal ma'un, dan menolak ma'un. Ma'un ini orang yang lagi butuh. Tetangga yang butuh, saudara. Kita sholat, rajin sholat, tapi sama tetangga nggak peduli. Ini dikecam oleh Allah. Namanya perilaku ekstrinsik. Jadi sholatnya itu hanya dilihat orang, tapi tidak menghunjam dalam hati. Jadi keberimanan kepada Allah itu tidak menggerakkan kita, ya, untuk berbuat baik. Nah, kita lanjutkan sini. Maka Allah menyatakan bukan kebaikan. Kebaikan itu, inti kebaikan bukan sekedar dalam bentuk formal menghadap ke timur dan barat. Ini kan sebenarnya untuk mengkritik sholat. Ya kan? Namanya menghadap ke timur dan ke barat itu kan artinya sholat. Inti kebaikan itu bukan bentuk sholatnya. Intinya gitu ya. Tetapi sholat yang dipacu atau digerakkan oleh keberimanan pada Allah. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, ya, kepada kitab dan kepada nabi-nabi. Serta memberi. Ada memberi harta yang dicintainya. Ini kan menunjukkan peduli sosial. Kepada kerabat. Kenapa kerabat ini didahulukan? Karena biasanya orang maunya nyumbang sama orang lain. Tuh, ya kan? Anda kalau nyumbang sama orang lain, alhamdulillah Pak Haji, terima kasih Pak Haji sudah nyumbang. Kan disebut tuh namanya. Tapi kalau sama kerabat, ya ini juga kerabat juga kurang tahu diri. Kalau dikasih sumbangan, nggak ada kata-kata yang keluar. Terima kasih kayak enggak. Kalau saudara yang dikasih, diam-diam aja. Diterima mah diterima, tapi dia nggak mengucapkan terima kasih. Orang lain kan berkali-kali, terima kasih Pak, terima kasih. Ah itu dia senang. Nah makanya ini, ya, jadi kita memberikan kepada kerabat itu cenderung ikhlas, karena mereka belum tentu berterima kasih. Ya, bahkan kadang-kadang dikasih cuma segini, begitu tuh.
Orang lain mah udah nuhun gitu. Sama saudara sendiri cuma segini ta. Itu yang bikin mangkel. Nah, inilah ya. Jadi kita diingatkan. Kemudian kepada yatim, pada orang miskin dan ibnu sabil. Wasailin dan peminta-minta. Orang-orang yang disebut oleh Allah ini ya, tidak akan membuat kita populer. Dilihat orang yang disebut kerabat. Istilahnya tuh kalau dalam bentuk tuh dislike, like or dislike. Kan kita suka memberikan penilaian tuh di Facebook apa itu. Dengan begini, oh, bagus. Tapi kalau kerabat nggak pernah begini nih. Menjatuhkan. Ya, jadi jempolnya dikebawahin. Ngasih cuma segitu. Begitu juga anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, wa aqama shalah wa ata zakat, dia menegakkan salat, bukan sekedar menjalankan salat, tapi menegakkan. Menegakkan ini lebih berat daripada sekedar menjalankan salat. Kalau menjalankan salat itu tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan. Kan di mana-mana juga hukum dagang, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya harus tepat waktu, menghadap kiblat, mengerti apa yang membatalkan, apa yang tidak, itu kan? Nah, syarat sholat yang bisa diterima oleh Allah. Wal mufun ini bentuk jamak dan orang-orang yang menepati bi ahdihim janjinya. Idza ahadu, jika mereka berjanji. Jadi kalau berjanji pada orang lain, mereka menepati, tepat janji. Wasabirin. Kenapa di sini tidak wasabirun? Kalau menurut grammar, mestinya sabirun. Mufun, kan. Sabirun harusnya. Tapi ini digunakan kata sabirin. Karena Allah memberikan penilaian tersendiri pada orang yang sabar. Wasabirina fil ba'sa, dalam kesempitan, wadarra dan penderitaan, wahinal ba'si dan saat perang. Ulaikal ladzina sadaqu, itulah orang yang benar keberimanannya, Islamnya benar. Wa ulaika humul muttaqun, sekaligus orang-orang yang bertakwa. Terus bagaimana dengan sunnah Rasulullah tentang birrun? Nah, diceritakan oleh Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya pada Rasulullah. Apa yang ditanya oleh Nawas? Anil birri wal ithm, tentang bir. Yang disebut bir itu apa sih? Ya, bir dan dosa. Rasulullah menjawab, al birru husnul khuluq. Yang namanya bir itu akhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi sadrika. Dosa adalah sesuatu yang membuat gelisah di dalam hatimu. Wa karihta ayyatali alaihin nas, dan Anda tidak suka dilihat orang. Yang namanya dosa. Tapi dosa ini berlaku seperti ini untuk orang yang hatinya jernih. Dan masyarakatnya sudah punya nilai, baik dan buruk sudah ada nilai. Contohnya minum khamr, ya, miras. Menurut kita itu kan buruk, ya. Miras itu minuman yang tidak baik. Itu menurut kita. Tapi tidak semua masyarakat, ya, menganggap itu perbuatan atau minuman yang buruk. Ada satu daerah yang menganggap itu biasa saja, seperti minum teh. Mau kalian lah, minum susu atau minum kopi, itu sama dengan itu. Sehingga kalau orang ini minum, ya dia nggak akan gelisah, nggak apa, itu udah biasa. Jadi kalau sesuatu, contohnya narkoba lah, ya, narkoba itu sesuatu yang tidak baik oleh siapa? Nah, tidak baik oleh siapa? Di tempat lain itu hampir semua lapisan, ya, pernah merasakan narkoba dan dianggap biasa, bahkan dianggap biasa sebagai penguat energi kan. Nah ini saudara, jadi baik tidak baik ini menurut siapa dulu? Nah, di tengah-tengah masyarakat yang sudah terbiasa melakukan yang baik, maka itu dianggap baik. Yang baik dan buruk jelas.
Ya, jadi kalau narkoba dianggap buruk. Nah, dulu kan sesuatu yang memalukan tuh kalau orang narkoba tuh pertama kali dulu kan. Nah, sekarang udah hampir biasa. Ya. Dan kalau teliti punya teliti, hampir semua lapisan ada. Di pelajar ada, di kalangan ada, pejabat-pejabat ada, banyak sudah. Sudah dianggap wajar. Gitu. Nah inilah yang harus kita perjuangkan. Qala Ibnu Ad-Daqiqil Id, amal biru fahuwallazi yubirru fa'ilahu. Yang namanya bir adalah suatu perbuatan yang bisa mendorong pelakunya berbuat baik. Jadi sesuatu keyakinan yang bisa menyemangati pelakunya itu menjadi orang baik. Jadi ada perubahan. Itu namanya birrun. Wa yalhaqu bil abrar. Kalau bentuk jamannya birrun itu abrar. Innal abrara lafi na'im. Kan ada kan? Quran. Abrar. Abrar itu bentuk jamak dari bir. Wa hum muti'una lillah. Mereka itu adalah orang yang taat pada Allah. Wal muradu bi husnil khuluq. Ya, maksudnya mereka akhlaknya baik. Al-insaf fil muamalah. Insaf. Insaf dalam bahasa Indonesia itu berasal dari Arab. Insaf itu artinya berperilaku menengah. Di tengah-tengah seperti timbangan. Namanya insaf tuh. Ya, diambil kata nisfun. Nisfun itu separuh. Jadi di tengah. Warifki fil muhawala. Serta lembut dalam berinteraksi. Wal adlu fil ahkam, dan adil dalam hukum. Nah, adil inilah. Adil ini bahasa negara. Ya, jadi negara kalau mau tegak, tetap tegak, ini harus tercipta keadilan. Katanya ditakutkan itu ada 4 dis. Pertama, disorientasi dalam penegakan keadilan. Jadi kalau sudah orang tidak lagi tegak dalam hukum, keadilan hukum ini sudah tidak ada lagi, maka akan menimbulkan dis yang lain, 3 dis yang lain. Nah, adanya distrust, tidak percaya pada hukum. Semua lapisan yang urusan hukum ini akan menimbulkan sikap distrust, nggak percaya pada hukum. Kalau sudah tercipta tidak percaya pada hukum, maka akan timbul dis berikutnya, yaitu disobey, obedient, tidak lagi peduli. Lah hukum apa? Gitu. Nah, lalu orang berkata, UUD, ujung-ujungnya duit, katanya. Nah, kalau sudah tidak percaya pada hukum, sudah tidak percaya lagi pada rambu-rambu, ya, contohnya, di sini tidak ada korupsi. Di sini tidak ada pungli. Tapi di sana ada. Nah, ngawang. Di sebelahnya. Nah, ini kan kayak anak kecil gitu. Maka akan menimbulkan terakhir disintegrasi. Ini yang ditakuti. Kalau sudah terjadi disintegrasi, maka Indonesia tidak lagi menjadi NKRI, tidak lagi menjadi negara kesatuan. Semuanya kepengen. Ini akan tercapai apa yang diwacanakan oleh orang-orang yang mengatakan tadi Indonesia tidak akan bersatu lagi. Kalau ini tercipta 4 itu. Yang di depan itu, garis depannya keadilan hukum. Bisakah menciptakan keadilan hukum? Ya, sehingga orang percaya kesepakatan kita dengan penguasa itu kan hukum. Taat hukum enggak? Ada hukum buat sipil, ya. Ada hukum buat penegak hukum. Contohnya kita kalau di jalan raya harus pakai helm. Nah, penegak hukumnya pakai enggak? Gitu kan? Kalau berbelok harus menyalakan lampu sen. Nah, dia begitu enggak? Kalau kita lihat dia enggak begitu, percuma. Nah, begitu akhirnya. Jadi harus memberikan contoh. Kita lanjutkan. Ini ayat-ayat hadis-hadisnya. Kemudian bagaimana pendapat salaf
ulama tentang al-birru. Rawa an Isa ibn Maryam ala nabiyina wa alaihissalam al-birru thalathah. Nah, kata Isa ibn Maryam diceritakan oleh Rasulullah, ya. Isa bin Maryam pernah berkata, al-birru thalathah, yang namanya birru, kebaikan, inti kebaikan itu 3. Al-mantiq, wan nazar, wasimtu. Ucapan, penglihatan, dan diam. Bagaimana yang termasuk diam? Pertama, lisannya adalah media zikir. Kalau ngomong dia berzikir, nggak keluar dari ayat dan hadis. Ya, selalu orientasinya ke sana. Yang kedua, penglihatannya media belajar. Jadi matanya buat belajar. Ya, atau belajar dari apa yang dilihat. Belajar dari apa yang dia dengar. Ya, media sebagai media belajar. Kemudian diamnya berpikir. Kalau kita kan enggak, diamnya tidur. Diamnya ngelamun, bukan berpikir. Sehingga enggak ada kemajuan. Ini kata Isa bin Maryam. Qala Abu Darda, kata Abu Darda, "Ubudallah ka'annakum tarawnahu." Beribadatlah kepada Allah seakan-akan kalian melihatnya. Jadi kita beribadat kepada Allah, jangan seakan karena penglihatan manusia, tapi kita yakin bahwa Allah mengawasi kita. Wa'uddu anfusakum fil mauta. Dan tempatkanlah Anda, ya, fil mauta, ke dalam orang-orang yang bakal mati. Maksudnya kita harus sadar bahwa kita bakal mati. Jadi kita hidup sederhana, toh nanti kita akan tinggal juga, gitu kan? Sederhana saja. Punya harta secukupnya saja. Ya, kalau artinya pokoknya pas lagi butuh ada aja gitu. Pas-pasan. Jadi punya harta itu pas-pasan saja. Pas lagi butuh ada gitu. Sekarang nggak ada nggak apa-apa. Pokoknya pas lagi butuh ada. Gitu. Dari mana atau dari mana gitu kan. Itu yang penting itu tuh, pas-pasan nggak apa-apa. Jadi nggak perlu kita merasa bangga dengan banyaknya koleksi uang. Saya katakan koleksi karena kita harus disadarkan bahwa uang itu alat tukar. Walaupun kita punya uang numpuk segini, ini nggak ada artinya. Sama dengan tumpukan buku. Ini akan terasa berbeda ketika ditukar kan. Ketika kita tukar, apa kertas mah nggak bisa buat beli. Nah itu maksudnya. Kita jangan senang ngumpulin gitu. Tapi ditukar. Nah itu ya. Jadi Allah mengecam kita. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang humazah lumazah. Humazah ini suka mengumpat, suka purik. Alladzi jama'a malan wa'addada. Yang suka mengoleksi harta dan menghitung-hitungnya. Jadi bukan ditukerin, dihitung-hitung terus. Ya kita nggak perlu sedih, nggak suka ngitung. Kita yang penting ngitung tasbih kan sama aja tuh. Ngitung begini kan. Orang kan menghitung uang, kita ngitung tasbih, nggak apa-apa, itu sama. Punya nilai. Bayangkan saudara, apa bahagia kasir bank itu. Saben hari dia ngitungin duit. Nggak bahagia dia. Duit yang dihitung dari pagi, dia kerja sampai sore nggak tahu berapa. Kalau ratusan ribu aja, ya namanya 10 juta ya cuma segini. Wah udah nggak tahu berapa puluh juta. Tapi dia nggak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak mampu menukarkan uang. Ya kan? Dia cuma ngitung aja gitu tuh. Dia nggak punya kemampuan, kewenangan untuk menukar ini jadi benda. Nah inilah bedanya pemilik dengan bukan pemilik ya. Pemilik itu kan bisa memanfaatkan benda, ditukar kan. Bisa ditukar apa? Itu dia berhak. Nah itu namanya milik, pemilik. Nah kita lanjut. Wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yulhikum. Nah ini pesan dari Abu Darda.
ketahuilah yang sedikit tapi memberi manfaat itu lebih baik daripada banyak melalaikanmu. Banyak melalaikan. Jadi kita banyak, hartanya banyak. Karena saking banyaknya harta, pikiran kita ke situ. Ya, kata orang itu apa? Salfok. Sholat itu salah fokus. Mikirin uang terus yang dipikirin. Mikirnya ke situ terus. Ini bedanya dengan ilmu. Kalau kita banyak ilmu, ilmu akan menjaga kita. Tapi kalau kita banyak harta, kita yang jadi budaknya. Contohnya, kita karena banyak harta, sebentar-bentar keluar. Wah, mobilnya takut diinin orang. Ditengok lagi, ditengok lagi. Kalau nggak punya apa-apa kan nggak mikirin, tenang. Ya, maka kita bukan berarti disuruh nggak punya. Punya tapi jangan fokus ke situ. Kita boleh kaya, tapi jangan mabuk karena kekayaan. Kita boleh kuasa, jangan mabuk kekuasaan. Nah ini ada orang yang kurang, salah ya. Salah karena mengajarkan kekurangan. Ada orang yang salah karena kelebihan. Jadi ada kelompok umat Islam yang kepengen hidupnya kere. Jadi rakyat jelata aja, gitu kan? Dia mengira dengan begitu lebih baik. Ya bukan. Jadi begini saudara, jangan kita bangga karena peranan, tetapi jadilah diri kita. Maksudnya begini, kita jangan selalu kepengen didudukan oleh Allah menjadi pemimpin terus. Jadilah saat Allah mendudukan kita sebagai pemimpin, pemimpin yang baik. Kalau kita satu saat menjadi rakyat, jadilah rakyat yang baik. Kalau kita menjadi imam, imamlah yang baik. Jangan selalu kepengen jadi imam terus. Atau sebaliknya, kepengen jadi makmum terus. Walaupun dia bisa jadi imam. Ya, nggak boleh. Jadi kita sekali-kali, ya kalau memang mampu jadi imam, nggak masalah. Jadilah imam yang baik. Ketika kita harus menjadi makmum karena ada orang lain yang sekali-kali harus jadi imam, ya kita biarkan. Nah, kita tetap baik. Apapun yang Allah tempatkan buat diri kita, kita jadi orang baik. Karena ada orang begitu kan, dimajuin nggak mau, dipundurin purik. Nah, ini kan serba salah. Maju nggak bisa, kalau dipundurin purik. Nah, ini kita mau mundur, mau maju nggak ada masalah. Tetap jadi hamba Allah yang baik. Nah itu yang penting peranan. Dari Abi Ashab, Sami itu Hasan, aku mendengar Hasan, dia berkata, Walladzina yu'tuna, merujuk ke surat 23 ayat 60. Perhatikan, renungkan surat 23, surat Al-Mu'minun, ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang sudah memberi apa yang mereka beri, namun hatinya takut pada Allah. Ya. Qala kanu ya'maluna ma'amilu min anwal birri wa hum musyfiqun alla yunjiyahum dzalika min adzabillah. Untuk siapakah orang-orang yang disebut oleh ayat ini? Ya, menurut Abi Ashab, ini orang-orang yang sudah beramal baik, tapi dengan kebaikannya itu dia masih takut. Takut nggak bisa buat nebus, ya, terhindar dari api neraka. Jadi bukan orang yang tidak berbuat. Contohnya gini, saat ada pengemis datang, kita buru-buru ambil uang. Ya, kita serahkan pada pengemis itu. Apakah penyerahan uang kita kepada pengemis itu tulus? Atau mau ngusir tuh. Gitu maksudnya. Jadi kita kadang-kadang berbuat sesuatu menggunakan amal agama, tapi ada niat lain. Bukan tulus, bukan berniat membantu, tapi berniat ngusir tuh. Ya, ambil uang biar dia cepat pergi. Gitu. Lah itulah orang yang menggunakan baju agama gitu, ya, untuk tujuan dia itu. Singkatnya begitu tuh gambarannya. Dia membantu
Ya, ada bencana duluan tuh. Duluan ke situ, Bu. Terus ada bantuan-bantuan itu ada mereknya. Kalau peci dimerekin tuh. Apa gitu. Sehingga terkenang tuh di nama dia. Nah, ini kan ada maksud tertentu ya. Ada tujuan tertentu. Nah, inilah yang namanya ditakuti oleh para sahabat. Orang yang sudah memberi tapi dia takut nggak diterima. Begitu juga kita sholat, kita berbuat baik. Ini apa tulus karena Allah atau bukan? Atau karena ya tetangga pada begitu malulah gitu. Jadi ya rame-rame ke masjid. Apa tulus? Ya, jadi ayat ini membidik kita ini. Apa yang Anda lakukan itu tulus tidak? Apa karena orang lain? Nah ini ya. Wa qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, yakfi minad du'a ma'al bir mislu ma yakfi ta'am minal mal. Doa itu ma'al bir, doa hubungannya dengan kebaikan itu seperti garam dengan menu makanan. Jadi makanan tanpa garam bagaimana? Kan gak ada rasa. Begitu juga Anda baik tapi tanpa doa. Anda menjadi orang baik tapi gak suka berdoa. Itu seperti makanan tanpa garam. Gak ada rasanya, tawar. Ya, hubungan doa dengan ibadat. Nah, jadi ibadat tanpa doa itu seperti makanan gak ada rasa. Waqala Sulaiman, jadi imbauan-imbauan dari tadi catatan-catatan kita bisa masukkan ke dalam bir. Tadi seperti itu ya. Ucapannya media untuk zikir. Jadi kalau dia ngomong, si pendengarnya itu akan mikir. Menjadi media untuk berzikir pada Allah. Kemudian penglihatannya untuk belajar. Jadi bukan ngeliatin sesuatu nggak ada gunanya. Untuk belajar. Contohnya kita punya internet. Ya. Dengan saluran internet ini kita bisa mendapatkan ilmu jauh lebih banyak daripada orang dulu. Ya kan? Saudara kalau mau pinter, apa saja yang ada di kepala kita, yang kita tanyakan, coba diketik di situ. Lebih-lebih kalau saudara bisa bahasa Arab, terus keyboardnya ada tulisan Arab. Tadi Ustadz itu ngomong albir. Apa maksudnya? Anda ketik saja sudah banyak yang jawab di situ. Sebenarnya, cuma kita mau baca tapi malas belajar. Sebenarnya banyak yang kita bisa dapat. Ya, dari Wikipedia, Islampedia, banyak sekali pengetahuan gitu. Tapi itu kita punya prinsip. Kalau kita nggak punya pedoman, kita akan tersesat. Nah ini ya, kita lanjutkan. Kata Abu Dzar tadi tuh, doa hubungannya dengan ibadat. Ibadat tanpa doa seperti makanan gak ada rasa. Berarti doa itu bagian dari bir. Nah, gitu aja nih. Kan nasihat dari ulama-ulama, dari sahabat-sahabat kita masukin. Berarti kita mengisi waktu kita salah satunya dengan doa, kan? Diamnya bukan ngelamun, tapi berpikir. Diamnya mikir. Kan? Omongannya jangan suka menyakiti orang. Nah, supaya kita bisa memilih kata-kata wacana yang menyakiti atau tidak, banyak belajar. Karena kadang-kadang kita menyakiti orang nggak sadar, karena kita nggak bisa memilih kata-kata. Contohnya kita negur orang sudah, geus badok, padahal tujuannya Bapak sudah makan, maksudnya begitu niatnya, tapi dia dapat taunya makan itu badog gitu. Atau nyatu, nggak nyatu, itu kan kasar itu. Ya, kata tempat tertentu saha nu bikangna gitu. Karena dia taunya itu istri. Kasar ya gitu. Gitu ya. Nah, seperti ya itulah orang yang nggak tahu gitu kan. Bahasa-bahasa itu perlu kita pelajari, mana yang halus, mana yang enggak. Kalau kita enggak tahu persis, lebih baik pakai bahasa Indonesia saja. Gitu. Supaya enggak nyindir, supaya yang dengar itu
tidak tersinggung. Nah ini perlu pintar kita, karena kadang-kadang kita ucapkan tanpa sadar. Min fadaili. Nah, sekarang apa keutamaan kita melakukan kebaikan? Bir. Bir ini jalan tol menuju ke surga. Bir ini inti kebajikan. Jadi kita maksudnya jangan melihat dari sisi tadi itu. Keberagaman ini harus betul-betul intrinsik, timbul dari dalam, bukan karena orang lain. Kalau ada orang yang berbeda dengan kita, nggak sesuai, kita harus timbul rasa kasihan. Ini orang ini bodoh, nggak suka ngaji, kesian amat. Harusnya begitu timbulnya, bukan menimbulkan sikap garang. Ya, bukan kita marahi, itu kan? Ya kita berkesian amat orang ini, bodoh apa gimana ya, nggak ngaji. Kalau kita melihat praktek yang dia lakukan itu beda dengan yang sebenarnya, kita udah ngaji, harusnya begini, kok dia begitu. Ini bodoh apa bagaimana ya? Harus timbul kesian. Kalau memungkinkan kita nasihati, yuk ngaji yuk. Jangan ngomong disalahin di tempat, yang kamu lakukan salah, jangan begitu. Yuk ngaji yuk. Nah, itu kan. Kalau ngaji kan dia nanti akan tahu. Itu kan kita ajak. Ya, kalau kita berhasil mengajak satu orang, Masya Allah pahalanya, saudara. Jadi kalau kita jangan mengandalkan diri kita melakukan kebaikan, ia dapat pahala. Tapi kalau kita ngajak orang, tuh, ya, begitu ngaji dia ikut, kita dapat 2. Apa yang dia dapat, kita dapat. Tuh, ya kan? Satu saat kalau kita uzur nggak ngaji, dia ngaji, kita ngaji, dia direkani oleh Allah. Mandala al-khair kafa'ilihi, dalam sebuah hadis Nabi. Orang yang menunjukkan kebaikan, itu seperti pelakunya. Gitu kan? Kita nggak bisa datang, kita sibuk karena kita selaku pengusaha. Jangan kalah jurus gitu, jangan kehilangan jurus. Kita mendorong orang supaya ngaji, maka kita dapat pahala ngaji. Gitu, kita nggak puasa. Bagaimana supaya saya dapat nilai puasa? Kasih makan orang puasa, berbuka. Maka kita mendapat pahala yang sama. Nah itu ya, jadi peluang-peluang ini banyak sebenarnya. Yang kedua, min fadailil birri annahu sabilul ziyadatil umur. Kebaikan bir ya, itu akan ya sabil, satu jalan untuk menambah umur. Jadi pernah dilakukan penelitian, saudara. Jadi menurut ungkapan ini, menurut pernyataan di sini, orang yang mengerjakan albirru umurnya akan bertambah, singkatnya. Nah, mungkin ini satu ungkapan yang saudara mungkin boleh percaya, boleh tidak. Tetapi ada satu seminar yang saya hadiri, ya, disampaikan oleh orang yang menulis karya ilmiah lah. Dia melakukan penelitian di negara-negara yang warganya itu berumur panjang. Contohnya Jepang. Kenapa orang Jepang ini kok umurnya panjang-panjang gitu? Kenapa? Saat ada orang Jepang tinggal di Indonesia umurnya pendek. Kan ada orang Jepang tuh yang suka masak-masak tuh. Oki. Siapa itu? Umur sekian udah meninggal. Pendek maksudnya. Ini yang menyebabkan pendek ini apa? Jepangnya atau perilaku hidupnya? Gitu ya. Yang menyebabkan Jepang maju ini apa? Jepangnya atau orang Jepangnya? Maksudnya begini, kalau satu saat kita nego, yuk tukeran yuk gitu. Orang Indonesia ke sana, orang Jepang ke sini. Kan di sana mah negaranya udah beres. Kita kan belum beres nih. Nah, kita pindah ke sana. Lalu kita lihat 10 tahun kemudian. Kita bisa nggak mempertahankan kemajuan Jepang? Ini orangnya apa negaranya yang menyebab maju itu? Nah, maka diteliti, saudara. Begitu diteliti dari negara-negara yang warganya umurnya panjang, maka disimpulkan kesimpulannya sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang menjadi penyebab panjang umur. Mereka itu hatinya bersih.
Jadi perkara-perkara yang bikin mumet itu diselesaikan sama mereka. Contohnya seluruh kendaraan itu asuransi. Penyebab orang berantem itu kan tabrakan. Pokoknya musibah-musibah itu apa gitu, diteliti. Itu diberesin sama dia sehingga bisa di-manage demikian rupa supaya kita ini jangan selalu dihadapkan pada kegelisahan. Maksudnya begini, penyebab terbanyak orang pendek umur itu karena pikiran gitu loh maksudnya. Maka pikiran-pikiran ini yang membuat orang gelisah ini apa? Dikurangi gitu. Nah, contohnya kita ngelihat tetangga punya, kita dengki. Ini coba dibersihkan hati kita. Kenapa kita harus dengki? Kita manage. Nah ternyata begitu. Ya, mereka rileks, kemudian mereka punya hobi yang positif. Itu diteliti dari warga-warga yang berusia panjang itu rata-rata begitu katanya. Jadi nggak suka disimpan, ada pikiran nggak suka disimpan. Unsur yang membahagiakan itu apa? Satu, pendapatan. Unsur yang penentu kebahagiaan setelah dilihat. Satu, pendapatan. Yang kedua, pendidikan. Yang menyebabkan orang bahagia itu pendapatannya lebih, yaitu tadilah kita kan punya kemauan dan kebutuhan. Ya. Pada setiap orang itu ada 3, kewajiban, kebutuhan, dan kemauan. Kemauan bisa ditekan. Contohnya kita mau HP yang bermerek, yang bagus, bisa kita tekan. Udahlah, fungsinya saja. Yang fungsinya sama. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan bisa prioritas. Memang kita butuh, tapi mana yang duluan bisa. Tapi kalau sudah kewajiban, ini harus, nggak bisa ditawar. Paling tidak, kewajiban kita bisa terlaksana. Contohnya, makan minumnya terbiayai, biaya-biaya yang timbul karena hidup terbiayai, tagihan beres. Ya, jangan ditunda-tunda, kalau sudah keluar tagihan bayar, sebab Anda nggak bisa menghindar. Contohnya listrik ditunda-tunda, itu tidak baik, nanti ujung-ujungnya segel. Ya sudah, kalau ada segera bayar, segera tuntaskan, itu bagian dari kewajiban. Mufuna bi ahdihim, menepati janji. Ya kan? Jangan sampai, lumayan lah, pakai dulu. Jangan begitu pikirannya. Kewajiban itu harus segera. Begitu juga bayaran anak, ya. Tagihan-tagihan itu segera selesaikan. Nah, yang kedua, setelah kebutuhan terselesaikan, kewajiban, ada kebutuhan, kita butuh. Nah, butuh ini bisa skala prioritas, butuh sekali atau butuh yang bisa nanti. Nah, kita bisa nanti, berarti kita bisa tunda. Yang ketiga, kemauan angan-angan. Jangan memperturutkan kemauan. Kalau lagi nggak butuh banget ya jangan, tapi kalau punya nggak ada salahnya, gitu kan? Nah inilah yang kita harus pandai-pandai memanage, sehingga unsur ini akan, kalau kita pandai mengatur ini akan mengantar kita bahagia. Kalau kita bahagia, nanti ibadah kepada Allah juga tulus. Ya, bagaimana mungkin bisa kita fokus kepada Allah kalau kita dihadapkan pada kewajiban ini tidak ditunaikan? Apa nggak bingung? Gitu kan? Anak nuntut, istri nuntut, pusing kita. Nah, itu ya. Jadi bertambah umur. Rasulullah bersabda, la yuraddul qada illa du'a. Qada, ketentuan dari Allah, tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Nah, ini ada takdir Allah, ya. Qada, ada qada dan qadar. Qada itu ketentuan Allah di sana. Kalau sudah terwujud namanya takdir. Takdir itu kan. Kalau belum terjadi, kita bisa minta pada Allah. Contohnya, Allah, mudahkanlah hidup saya. Tuh, jangan sampai sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, jangan disesali. Ya. Jadi bahasa menghadapi takdir yang tidak baik, itu adalah evaluasi. Jadi menghadapi yang sudah kejadian, evaluasi. Tapi kalau belum, ikhtiar jawabannya.
Belum terjadi nih. Jangan menjadi pikiran akan terjadi. Kalau kita takut, wah, jangan-jangan bakal. Kita berdoa, ya Allah, jangan sampai terjadi. Sebelum terjadi. Sehingga bahasa menghadapi yang belum terjadi itu namanya ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Memilih yang terbaik. Ya Allah, supaya ini nggak terjadi bagaimana ya? Nah, kita harus memikir mencari jalan sebelum terjadi. Jangan sesudah terjadi, istilah orang tuh mencari kambing hitam. Kan kebanyakan kita begitu ya. Waduh, nyesel gua nih, aduh kan. Nyeselnya udah terjadi. Gitu loh. Jadi kalau sudah terjadi, menurut ajaran Islam, jawabannya adalah evaluasi. Jangan sampai terulang. Dalam salah satu ayat Allah mengatakan, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Untuk apa? Atau hikmah apa dibalik kita percaya pada takdir? Allah menjelaskan dalam ayatnya, likaila ta'sau, supaya kalian tidak putus asa menghadapi kegagalan. Wala tafrahu, dan tidak lupa diri ketika sukses. Ini Allah mengingatkan kita. Sehingga ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kejadian yang menimpa kita itu sudah ditulis beribu-ribu tahun. Oh begitu ya, ya ini sudah kehendak Allah. Jadi kita pasrah. Oh sudah begitu. Tapi jangan berarti kita nyesel itu ya. Kita evaluasi. Sebelum terjadi kita ikhtiar. Jangan diam aja. Ya. Udah tahu ini akan menjurus ke jurang. Kita tidak berusaha menghindar. Gitu kan? Ini salah besar. Banyak musibah yang sudah kita prediksi sebelumnya. Tapi kita tidak antisipasi. Contohnya bawa motor, udah tahu remnya blong. Nggak cepat diperbaiki. Dipakailah lumayan, akhirnya nabrak juga. Ya, pokoknya apa saja yang sudah ada tanda-tanda pada kita, segera. Kalau kita soal makanan, makan sesuatu kok saya mumet ya. Oh berarti nggak cocok. Catat nih. Kita ingat, jangan makan lagi. Atau paling tidak dikurangi. Ya, itu memberikan sinyal-sinyal kepada kita, sebenarnya kita sudah diberitahu sebelumnya. Nah, begitu juga ada hal yang tidak bisa diakses oleh manusia, yaitu kematian. Maka Allah memberikan peringatan-peringatan. Ya, artinya bahasa kasarnya, sesakti apapun kamu akan mati. Sekuasa apapun kamu akan mati. Sekaya apapun kamu akan mati pada waktunya nanti. Maka diminta untuk siap-siap dari sekarang. Kan begitu kan? Nanti ada hadis lagi yang menyatakan, siap-siaplah waktu mudamu sebelum tua. Kan begitu kan? Waktu kayamu sebelum papamu. Nah, masih kerja, kita harus ingat satu saat kita akan pensiun. Sudah siap belum? Sudah pensiun itu pasti seragamnya udah nggak dipakai lagi. Kalau dulu kan gagah tuh, bisa tegak ini. Walaupun bongkok, kalau pakai seragam menjadi tegak. Gitu. Nanti satu saat seragammu itu akan lucut, akan kau tinggalkan, akan ditanggalkan. Sudah siap belum? Nah kebanyakan kita nggak siap. Ya contohnya begitu dapat pesangon, kita nggak menguasai perangkotan, beli angkot. Lama-lama angkot yang dibawa kemana gitu kan. Akhirnya rusak, habislah uangnya. Nah ini kita harus pinter-pinter jauh sebelumnya. Maka KS juga mengarahkan apa itu masa sebelum pensiun tuh. Diajari apa. Rupanya kita nggak tanggap, cuek aja. Karena waktu berkuasa kita tidak akan merasakan saat nggak kuasa. Dia kira akan begitu. Waktu kita berkuasa, telunjuk kita laku. Nunjuk begitu, orang nurut. Tapi kalau udah nggak kuasa, orang nggak mau lihat kita. Makanya banyak orang yang syndrome of power ya. Nah, stres dia setelah tidak kuasa, ternyata orang cuek sama saya. Tuh. Ada yang begitu Pak, jadi ya. Banyak bukan sedikit. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, al-birru min asbabi sa'adatil mar'i fid darain. Kebaikan itu menyebabkan kebahagiaan orang di dunia dan akhirat. Jadi, orang berbuat baik. Orang memberikan kebaikan dan menerima kebaikan. Mana yang lebih bahagia?
Coba kalau kita pikirin tuh, pemberi kebaikan dan penerima kebaikan, atau orang yang nyumbang dengan yang nerima sumbangan itu lebih bahagia mana? Jawabannya adalah orang yang memberi sumbangan. Ya, mana yang lebih bahagia, pemberi atau penerima? Jawabannya pemberi. Jadi orang memberi itu, saudara, nggak ada sangkut pautnya yang nerima. Ini menurut ajaran Islam ya. Sangkut pautnya dengan pemberi itu sendiri. Kenapa Anda memberi pada orang yang nggak mampu? Karena saya mau bahagia, bukan karena membahagiakan dia. Gitu. Saya mau bahagia. Dengan saya banyak memberi, Allah akan membuat saya bahagia. Walaupun dari sisi imateri. Contohnya, kita karena sering menolong orang, Allah kan dalam hadis Rasulullah ya, beliau bersabda, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba sepanjang hamba itu menolong saudaranya. Kita suka memberi, kita suka menolong, paling tidak senyum ya. Udah nggak punya duit, kekuasaan nggak punya, udah senyum aja. Sebab kalau Anda merengut, orang jadi nyureng gitu. Ini kenapa ya ketemu saya kok merengut? Salah saya apa? Ini menimbulkan prasangka jadinya. Dengan kita walaupun beras nggak ada, minyak habis, gula nggak ada, tetap aja senyum. Paling tidak menimbulkan jejak negatif setelah berpisah dengan kita. Ya Bapak kalau nggak percaya, ketemu sama teman kok merengut. Nah itu kita juga harus husnudzan. Nah itu. Jadi paling tidak, kalau kita tidak mampu lagi berbuat baik, senyumlah pada saudara. Itu udah paling ringan, kan? Sebab kalau kita mau ngasih uang, satu saat dompetnya ketinggalan. Ya, kita nggak bisa. Tapi kalau senyum kan bisa. Karena nggak mungkin muka ketinggalan. Nah, itu minimal ya, tolakul wajhi, itu paling murah. Yang keempatnya. Al-biru yu'addi ila naili mahabbatin nas. Kalau Anda berbuat baik, maka orang juga akan mengapresiasi. Respon orang juga baik pada kita. Karena kita hidup bertetangga, walaupun dibandingkan dengan surga, dibandingkan dengan akhirat itu sebentar, tapi kalau dibandingkan dengan dunia lama. Kan kita tidak akan berniat pindah, berarti akan menjadi tetangga dari orang yang kita mungkin gak suka. Itu akan bertahun-tahun lagi. Janganlah kita biarkan kita merengut terus. Ngapain mikirin dia gitu kan? Dia juga nggak mikirin kita. Contohnya kalau kita mendapat takdir tetangganya kurang nyaman, nggak usah dipikirin. Itu habis-habisan energi. Mikirin terus. Dia juga nggak mikirin kita. Cuekin aja udah. Kalau begitu, bisa kita rubah dia menjadi orang baik. Nah, ini. Yang kelima, Badlul birri yu'akidul mahabbah. Sering ya memberikan kebaikan itu akan menambah kecintaan orang. Tadi sudah disebut ya sebenarnya. Tapi ini akan menambah gitu. Arba'atun tu'akidul ma'abah. Kata ulama, ada 4 perilaku yang orang akan menambah cintanya pada kita. Menambah cinta. Kalau tadi kan membuat cinta. Yang tadinya benci jadi cinta. Kalau ini cinta ke cinta, lebih cinta gitu kan. Apa saja? Husnul bishr. Wajah yang sumringah. Kalau ketemu orang, Pak, gitu. Apa kabar? Walaupun hatinya lagi gelisah. Itu kan? Walaupun berantem sama istrinya. Sama orang yang di luar rumah tetap senyum. Jangan memberikan bekas bahwa kita barusan sengketa, jangan. Itu disimpan dengan keluarga saja. Tuh, ya. Kalau kita kebetulan jadi pedagang, nanti sama pembeli merengut gara-gara baru berantem, jangan. Nah, itulah yang menjadi buruk sangka, saudara ya, antara suami istri. Istri tidak tahu suaminya barusan dimaki-maki sama bosnya. Sehingga pulang ke rumah malah dihujani oleh banyak problem. Pak, beras sudah habis, padahal barusan dimaki-maki, lah tambah marah dia. Makanya katanya 10 menit pertama jangan ditegur.
Suami pulang tuh, jangan ditegur. Yang terbaik menyambut suami adalah menyediakan minum. Jangan diajak bicara dulu. Jawablah salamnya. Udah diamin aja dulu. Karena dia merenung si laki-laki ini. Boleh jadi pulang dari sana habis dimaki-maki. Atau mendapat tugas segunung. Satu aja belum selesai ini. Pak, kerjakan ini. Jadi otaknya... Nah, itulah hadirin, masih banyak ini kesimpulannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Ada pertanyaan sampai sini? Mana yang lebih besar? Orang nyumbang 1 juta dengan 100.000. Mungkin saudara akan menjawab, ya tentu 1 juta. Belum tentu di sisi Allah. Sebab 1 juta bagi dia itu 0,000 sekian kekayaannya. Sementara 100.000 bagi orang tertentu itu separuh dari kekayaannya. Kan bisa begitu? Artinya ada orang yang nyumbang 100.000, padahal itu adalah yang dipunyai dia cuma 200.000. Kan berarti 50% yang dia sedekahin. Sementara orang yang nyumbang 1 juta, dia punya uang 1 M. Nggak berarti buat dia. Sama dengan setetes air di lautan. Nah, di sisi Allah ini yang maha tahu, nilainya beda. Walaupun bagi kita gede yang ono. Nah, jadi kita cuek aja, karena kita mampunya segitu. Kita bisa memberi banyak tapi tidak ikhlas. Kita hanya bisa ikhlasnya segitu, ya nggak masalah. Dia ngoceh begini, ya diamin aja. Karena itu tadi, kita memberi itu bukan kepentingan dia, bukan. Kalau kita ingat kepentingan dia kan, kurang ajar, udah bagus gua kasih, gitu kan? Kita menggerutu kan? Kita memberi itu untuk kepentingan saya, untuk mendapat nilai dari sisi Allah, bukan dia. Nah, kalau dia kemudian menimpali dengan kata-kata yang tidak baik, nilai dia buruk di sisi Allah. Tapi kan kita tetap baik. Jangan kotori dengan ucapan. Udah bagus saya tolong, coret. Tadi hilang. Tidak boleh manna wal adza. Tidak boleh kita ngungkit-ngungkit, tidak boleh. Diamin aja, dia ngoceh apa. Biarin. Nah, biasanya begitu, saudara. Dikasih sedikit ngomel, dikasih banyak ngomel, tetap aja ngomel. Memang dia sudah kebiasaannya ngomel. Jadi kita biarin aja. Karena yang punya kepentingan kita, si pemberi. Ya, makanya Rasulullah itu kalau ingin menyampaikan masukan, beliau ngelihat orangnya dulu, kepribadian orang itu. Jadi kalau kepribadian orang itu tidak bisa dirubah kecuali dengan cara tertentu, ya kita apa boleh buat? Apa boleh buat? Seperti watak orang Indonesia itu tidak akan berubah kalau nggak dikritik. Karena justru dia menunggu kritik. Jadi dia berbuat salah, dia nunggu memang dia mencuri keadaan itu. Biarin ya. Kalau diam aja tak biarin. Gitu dia niatnya. Begitu dikritik, oh iya, boleh. Karena dia tahu betul yang betul begitu. Jadi sengaja menimbulkan kegaduhan, ya, supaya ada kritik. Tapi tidak semua orang begitu. Ada yang diomong dengan secara lembut. Makanya dalam ajaran Islam, kalau bisa lembut, kenapa harus dengan kasar? Tapi ada orang tertentu yang tidak bisa, apalagi lembut dengan kasarnya nggak berubah. Jadi, artinya nggak boleh semua orang disamain. Ada yang perasa, tuh. Tapi ada yang nggak punya rasa. Ada yang sudah kebal. Ya itu, tamblek kata itu. Ya. Jadi itulah, kita harus pandai-pandai memilah-milah. Kecerdasan kita untuk melihat itu harus sering latihan. Bagaimana supaya kita sopan? Kita harus sering ngomong. Bukan berarti supaya kita sopan, udahlah jangan ngomong. Bisu aja, diam, lebih banyak diam. Jangan begitu, justru kita ngomong tuh harus diatur. Lama-lama kita bagus. Gitu. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah menambah pahala kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah untuk masa depan keturunan kita, membimbing mereka menjadi generasi yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.